Perkenalkan, nama saya Dimas Tribumantara, stambuk C30118331. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah framing, pembingkaian informasi. Akibat dari penilaian yang kita buat, karena cara penyampaian informasi biasa disebut dengan framing. Menurut Hastarjo, tahun 1991, framing ialah informasi yang sama bisa menyebabkan penafsiran yang berbeda jika disampaikan dengan cara yang berbeda. Secara umum, framing yaitu apabila informasi yang bersifat positif disampaikan pertama kali kemudian disusul dengan informasi yang bersifat negatif, maka seseorang harus memberi penilaian yang positif. Begitupun dengan sebaliknya. Subjek terkadang memberikan beberapa masalah hipotesis dalam penelitian tentang pembuatan keputusan. Setiap masalah tersebut terdiri 3 poin utama, yaitu pertama, terdapat sejumlah alternatif atau tindakan yang harus dipilih. Yang kedua, hasil dari alternatif atau konsekuensi yang dipilih dari tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, probabilitas atau kontingensi yang dapat menghubungkan hasil dengan tindakan yang dilakukan. Kemudian, respon seseorang terhadap masalah-masalah hipotesis yang diharapkan dapat mengutarakan sikap-sikap dasar orang terhadap nilai dan risiko. Yang kedua adalah fungsi nilai dan pembobotan. Kreski dan Kahneman tahun 1979, dalam menghadapi masalah, mereka mencoba memberikan penjelasan atas kecenderungan subjek. Penjelasan atas kecenderungan dalam menghadapi masalah tersebut merupakan ciri-ciri teori prospek, yaitu 1. Hasil-hasil dinyatakan dalam bentuk deviasi positif atau deviasi negatif dari satu titik referensi netral yang dianggap bernilai 0. Yang kedua, menandakan bahwa dalam menilai suatu prospek seseorang tidak menggunakan hasil prospek tersebut. Akan tetapi seseorang mengembangkan penilaian subjektif terhadap nilai dari prospek tersebut. Khususnya pada fungsi nilai tersebut memiliki bentuk S, bersifat cekung di atas titik referensi dan bersifat cembung di bawah titik referensi. Yang ketiga, dalam teori-teori pengambilan keputusan yang normatif, misalnya expect utility teori, maka nilai dari satu hasil dibobot berdasarkan probabilitasnya. Yang ketiga, akuntansi mental, mental accounting. Framing, pembingkaian informasi juga dapat diterapkan dalam pilihan alternatif-alternatif yang mempunyai banyak atribut. Dalam menilai satu pilihan yang memiliki banyak atribut, maka seseorang terkadang dapat meluaskan satu perhitungan mental dengan cara merincikan keuntungan dan kerugian dari alternatif-alternatif tersebut jika dibandingkan dengan satu referensi. Yang keempat, penelitian teori prospek. Yang pertama kali melakukan penelitian teori prospek ialah Christensen pada tahun 1989 dan Hastarjo pada tahun 1991. Mereka melakukan 4 penelitian terhadap tingkah laku dalam memilih, yaitu terdiri dari 1 penelitian lapangan, 1 simulasi, dan 2 penelitian menggunakan kuesioner. Berdasarkan bentuk kurva fungsi nilai dalam teori prospek, hipotesis yang diajukan adalah semakin tinggi pengeluaran seseorang, semakin berminat orang itu untuk membeli barang-barang ekstra. Oleh karena itu, pengeluaran untuk barang-barang tambahan tersebut hanya dinilai sebagai pengeluaran yang kecil jika ditambahkan ke dalam pengeluaran yang lebih banyak atau pengeluaran pokok. Penelitian yang dilakukan mendukung hipotesis penelitian. Dapat disimpulkan bahwa satu penemuan teori prospek yang sangat penting ialah bahwa dengan memanipulasi formulasi suatu masalah, framing, atau dengan mengubah titik laku tertentu, yaitu apakah ia akan cenderung mengambil atau menghindari risiko tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani, stambuk C30118331. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada framing atau pembingkaian informasi. Framing adalah suatu efek karena metode penyampaian informasi yang kita buat pada penilaian informasi yang serupa. Jika cara penyampaiannya berbeda, maka akan memunculkan penilaian yang berbeda. Secara
Secara umum, jika informasi yang disampaikan pertama kali bersifat positif, kemudian dibututi dengan informasi yang bersifat negatif, maka bisa disimpulkan bahwa seseorang akan memberikan penilaian yang positif. Begitu pula sebaliknya. Adapun penilaian tentang pembuatan keputusan, subjek biasanya diberikan sejumlah masalah hipotesis. Setiap masalah terdiri dari yang pertama, beberapa alternatif atau option atau kegiatan-kegiatan yang harus dipilih. Yang kedua, hasil outcomes dari alternatif atau efek dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, probabilitas atau kontingensi yang mengikat hasil dengan kegiatan yang dilakukan tadinya. Timbal balik seseorang terhadap masalah hipotesis diharapkan akan mengungkapkan sikap dasar seseorang terhadap nilai dan resiko. Materi yang kedua yaitu fungsi nilai dan pembobotan. Pada tahun 1979, Kahneman dan Tversky menjelaskan kecenderungan subjek dalam menghadapi masalah yang ada, dan penjelasan tersebut merupakan ciri-ciri dari teori prospek. Yang pertama, hasil atau outcomes. Diungkapkan dalam bentuk deviasi positif atau gains atau deviasi negatif loss, dan munculnya ungkapan tersebut dari satu titik referensi netral yang dianggap bernilai nol. Yang kedua yaitu mengikuti langkah Bernoulli. Kahneman dan Tversky menjelaskan bahwa dalam menilai suatu prospek, orang tidak memakai hasil objektif prospek, tetapi orang akan mengembangkan penilaian subjektif terhadap hasil dari prospek tersebut. Terkhusus fungsi nilai mempunyai bentuk S, bersifat cekung di atas titik referensi dan bersifat cembung di atas titik referensi. Yang ketiga, teori-teori pengambilan keputusan yang normatif, yaitu speech utility theory, menjelaskan bahwa berdasarkan probabilitasnya, nilai dari suatu hasil akan dibobot. Teori yang ketiga yaitu akuntansi mental atau mental accounting. Dalam opsi terhadap alternatif yang memiliki banyak atribut atau framing juga dapat diterapkan. Dalam menilai satu opsi yang memiliki banyak atribut, maka seseorang biasanya mengembangkan satu perhitungan mental dengan cara mencatat keuntungan dan kerugian dari alternatif tersebut jika dibandingkan dengan satu referensi. Teori yang terakhir yaitu penilaian teori prospek. Peneliti bernama Christensen dalam buku Hasyarjo 1991 menghadirkan 4 penelitian terhadap tingkah laku memilih yang terdiri atas 1 penelitian lapangan, 1 simulasi berbelanja, serta 2 penelitian yang menggunakan kuesioner. Berdasarkan suatu bentuk kurva fungsi nilai dalam teori prospek, hipotesis mengajukan bahwa semakin tinggi rekening atau pengeluaran seseorang, maka semakin tertarik orang tersebut untuk membeli barang-barang ekstra, karena pengeluaran untuk barang-barang tambahan tersebut hanya dinilai sebagai pengeluaran yang relatif kecil jika ditambahkan ke dalam pengeluaran yang lebih banyak atau pengeluaran pokok. Keempat penelitian ini dilakukan untuk mendukung hipotesis penelitian. Secara singkat, melakukan kecurangan terhadap formulasi suatu masalah atau framing atau dengan mengubah titik laku tertentu merupakan satu implikasi teori prospek yang sangat penting, terlebih jika ia akan cenderung mengambil atau menghindari risiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nur Aisyah, Standuk C3011-18318. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Materi yang pertama yaitu framing atau pembingkaian informasi. Framing adalah dampak dari penilaian yang kita buat karena cara penyampaian informasi. Menurut Hastarjo pada tahun 1991, informasi yang sama bila disampaikan dengan cara yang berbeda akan menimbulkan penilaian yang berbeda. Namun secara umumnya yaitu jika informasi bersifat positif yang disampaikan pertama kali kemudian disusul dengan informasi yang negatif, maka seseorang memberi penilaian yang positif, begitupun dengan sebaliknya. Dalam penelitian mengenai pembuatan keputusan, subjek kadang diberi sejumlah masalah hipotesis. Setiap masalah tersebut dapat mencakup 3 poin utama, yaitu yang pertama ada sejumlah alternatif atau tindakan yang harus dipilih. Yang kedua, hasil dari alternatif tersebut atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.
Yang ketiga, probabilitas atau kontingensi yang menghubungkan hasil dengan tindakan yang dilakukan. Kemudian, respon seseorang terhadap masalah hipotesis yang diharapkan dapat mengutarakan sikap-sikap dasar orang tersebut terhadap nilai dan resiko. Materi yang kedua yaitu fungsi nilai dan pembobotan. Kahneman dan Tversky pada tahun 1979 mereka mencoba memberi penjelasan atas kecenderungan subjek dalam menghadapi masalah-masalah. Penjelasan atas kecenderungan dalam menghadapi masalah tersebut merupakan ciri-ciri teori prospek, yaitu yang pertama, hasil-hasil dinyatakan dalam bentuk diferensiasi positif atau diferensiasi negatif dari satu titik referensi netral yang dianggap bernilai 0. Yang kedua, menurut Kahneman dan Tversky pada tahun 1979 menandakan bahwa dalam menilai suatu prospek seseorang tidak menggunakan hasil objektif prospek tersebut. Akan tetapi, seseorang mengembangkan penilaian subjektif terhadap hasil dari prospek tersebut, khususnya pada fungsi nilai tersebut memiliki bentuk S, bersifat cekung di atas titik referensi dan bersifat cembung di bawah titik referensi. Yang ketiga adalah dalam teori-teori pengambilan keputusan yang normatif, misalnya expect utility theory, maka nilai dari suatu hasil bobot berdasarkan probabilitasnya. Akan tetapi dalam teori prospek, nilai satu hasil dikalikan dengan bobot keputusan. Bobot keputusan merupakan satu fungsi monotonik dari probabilitas, namun ia bukan merupakan probabilitas. Materi yang ketiga adalah akuntansi mental atau mental accounting. Framing pembingkai informasi juga dapat dipraktikkan pada pilihan terhadap alternatif-alternatif yang mempunyai banyak atribut. Dalam menilai satu pilihan yang memiliki banyak atribut, maka seseorang biasanya dapat meluaskan satu perhitungan mental dengan cara merincikan keuntungan dan kerugian dari alternatif-alternatif tersebut jika dibandingkan dengan satu referensi. Kemudian materi yang terakhir adalah penelitian teori prospek. Penelitian teori prospek awalnya dilakukan oleh Christensen pada tahun 1989 dan Hastarjo pada tahun 1991, mengadakan 4 penelitian terhadap tingkah laku dalam memilih yang terdiri dari 1 penelitian lapangan, 1 simulasi, dan 2 penelitian yang menggunakan kuesioner. Berdasarkan bentuk kurva fungsi dalam teori prospek, hipotesis yang diajukan adalah semakin tinggi pengeluaran seseorang, maka semakin berminat orang itu untuk membeli barang-barang ekstra. Oleh karena itu, pengeluaran untuk barang-barang tambahan tersebut hanya dinilai sebagai pengeluaran yang kecil jika ditambahkan ke dalam pengeluaran yang lebih banyak atau pengeluaran pokok. Penilaian yang dilakukan mendukung hipotesis penelitian. Dapat disimpulkan bahwa satu penemuan teori prospek yang sangat penting ialah bahwa dengan memanipulasi formulasi suatu masalah atau framing, atau dengan mengubah titik laku tertentu, yaitu apakah ia akan cenderung mengambil atau menghindari risiko tersebut. Sekian materi dari saya, mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Quratul Quraini, stambuk C301-18316. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas materi tentang model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pembingkaian informasi atau yang disebut framing. Menurut Hastarjo pada tahun 1991 yang mengatakan bahwa pembingkaian informasi atau framing adalah efek pada penilaian yang kita buat karena dari cara penyajian informasi. Dalam informasi yang sama, ketika disampaikan dengan cara yang berbeda, maka akan menyebabkan penilaian yang berbeda juga. Namun secara umum, jika informasi yang disajikan bersifat positif, maka akan disampaikan untuk pertama kali, setelah itu disusul dengan informasi yang bersifat negatif. Dengan begitu, seseorang akan memberikan penilaian yang positif dan juga penilaian negatif. Dalam penelitian mengenai pembuatan keputusan, biasanya subjek yang diberikan sebanyak masalah hipotesis. Untuk setiap masalah meliputi sebagai berikut, yaitu 1. Jumlah alternatif options atau tindakan yang harus dipilih. Yang kedua, hasil-hasil outcomes dari alternatif untuk konsekuensi dari tindakan. Dan yang ketiga, probabilitas atau kontingensi yang menghubungkan hasil dari tindakan.
Dari tindakan seseoranglah dapat menyebabkan masalah-masalah hipotesis yang diharapkan dan dapat juga mengetahui sikap dasar dari orang tersebut terhadap pada nilai dan resiko. Materi yang kedua yaitu fungsi nilai dan pembobotan. Menurut Kahneman dan Tversky pada tahun 1979 membuktikan yang diberikan dalam penjelasan atas keinginan subjek dalam menghadapi masalah-masalah yang di atas. Penjelasan tersebut merupakan ciri-ciri teori prospek yaitu yang pertama, hasil-hasil outcomes yang diketahui dalam bentuk penyimpangan positif atau penyimpangan negatif untuk ke satu titik referensi netral yang dianggap nilai nol. Yang kedua, mengikuti jejak Bernoulli, Kahneman, dan Tversky pada tahun 1979 yang melandaskan bahwa dalam mengevaluasi suatu peluang seseorang yang tidak menggunakan hasil objektif peluang tersebut. Akan tetapi, orang yang mengembangkan penilaian subjektif ini terhadap hasil-hasil dari peluang tadi, utamanya untuk fungsi nilai memiliki bentuk S dan bersifat cekung di atas titik referensi, kemudian bersifat cembung di bawah titik referensi. Yang ketiga, kemudian untuk teori pengambilan keputusan yang normatif, misalnya expert utility teori, maka nilai yang ditunjukkan dari satu hasil dibobot berdasarkan probabilitasnya. Namun, dalam teori prospek ini, nilai satu hasil dikalikan dengan bobot keputusan. Bobot keputusan merupakan satu fungsi monotonik dan probabilitas, namun bukan merupakan probabilitas tersebut. Materi yang ketiga yaitu akuntansi mental, mental accounting. Framing juga dapat diterapkan pada pilihan terhadap alternatif-alternatif yang mempunyai banyak atribut. Dalam menguji satu pilihan yang mempunyai banyak atribut, maka seorang biasanya akan membangun satu perhitungan mental dengan cara harus menghitung tentang keuntungan dan kerugian dari alternatif tersebut, maka akan dibandingkan dengan satu referensi. Dan materi yang terakhir yaitu penelitian teori prospek. Menurut Christensen pada tahun 1989 dalam Hastarjo pada tahun 1991 mempunyai 4 penelitian terhadap tingkah laku memilih yang terdiri atas suatu penelitian lapangan yaitu 1 simulasi dan 2 penelitian yang menggunakan kuesioner. Berdasarkan dalam bentuk kurva fungsi nilai dalam teori prospek, hipotesis yang diajukan adalah semakin tinggi rekening atau pengeluaran seseorang, semakin berminat orang itu untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Oleh karena itu, pengeluaran untuk barang tambahan tersebut hanya dinilai sebagai pengeluaran yang relatif kecil jika ditambah ke dalam pengeluaran yang lebih banyak. Dan yang terakhir yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk mendukung hipotesis penilaian tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arindra, NIM C301 18352. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya dari mata kuliah Akuntansi Keperilakuan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan poin A, yaitu model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Pada tahun 1963, menurut Claus, terdapat beberapa model deskriptif dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, model kepuasan atau satisficing. Yang kedua, teori prospek. Dan yang ketiga, dampak kepastian atau the certainty effect. Terus yang keempat, pseudo certainty. Yang kelima, teori regret atau yang kita sebut dengan teori penyesalan. Keenam, pilihan beragam sifat. Ketujuh, strategi non kompensasi. Dan yang terakhir, dimensi yang paling penting. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin B, yaitu pembingkaian informasi atau yang biasa kita sebut dengan framing. Efek pada penilaian yang kita buat karena cara penyampaian informasi merupakan definisi dari pembingkaian informasi atau framing pada tahun 1961 menurut Hastarjo, yang menjelaskan bahwa informasi yang sama bila disampaikan dengan cara yang berbeda akan menimbulkan penilaian yang berbeda secara umum.
Informasi yang bersifat positif disampaikan pertama kali, lalu disusul dengan informasi yang bersifat negatif, maka seseorang akan memberikan penilaian yang positif. Begitu pula sebaliknya. Poin C, fungsi nilai dan pembobotan. Pada tahun 1979, Kahneman dan Tversky mencoba memberikan penjelasan atas kecenderungan dalam menghadapi masalah-masalah. Di atas penjelasan tersebut merupakan ciri-ciri dari teori prospek. Jadi saya akan menjelaskan 3 ciri dari teori prospek. Yang pertama, hasil-hasil atau outcomes diperlihatkan dalam bentuk deviasi positif atau gain, atau deviasi negatif losses dari satu titik referensi netral yang dianggap bernilai 0. Yang kedua, pada tahun 1979, Kahneman dan Tversky menjelaskan bahwa dalam mengevaluasi suatu prospek, orang tidak menggunakan hasil objektif dari prospek tersebut, akan tetapi mengembangkan penilaian subjektif terhadap hasil dari prospek tadi. Dan fungsi nilai atau disebut dengan value function ada 2 jenis, yaitu yang bersifat cembung dan yang bersifat cekung. Yang ketiga, dalam teori pengambilan keputusan yang normatif, misalkan expanded utility theory, maka nilai dari satu hasil dibobot harus berdasarkan probabilitasnya. Poin D, akuntansi mental atau yang disebut dengan mental accounting. Kata framing juga dapat diterapkan pada pilihan terhadap alternatif yang mempunyai banyak atribut. Dalam mempertimbangkan satu pilihan yang mempunyai banyak atribut, orang biasanya mengembangkan satu perhitungan mental dengan cara merinci keuntungan dan kerugian dari alternatif tersebut ketika dibandingkan dengan satu referensi. Poin yang terakhir, poin E, penelitian teori prospek. Perbedaan formulasi satu masalah terhadap perbedaan tingkah laku memilih atau dengan kata framing effect merupakan ciri dari teori prospek yang telah banyak diteliti oleh Lewin, Chapman, dan Johnson pada tahun 1988 dan Hasjarjo pada tahun 1991. Sebagai contoh, pasien di suatu rumah sakit dan para dokter untuk memilih antara terapi pembedahan dan radiasi dalam mengobati kanker paru-paru. Kelompok pertama diberi informasi efektivitas terapi tersebut dalam bentuk survival statistik yang menunjukkan persentase pasien yang mampu bertahan hidup ketika sudah mendapatkan terapi. Kelompok kedua diberi informasi yang sama, hanya dalam bentuk mortality statistik, menyajikan persentase pasien-pasien yang telah meninggal. Pilihan subjek pada kedua masalah tersebut sangat berbeda. Misalkan, jika efektivitas terapi radiasi disajikan dalam bentuk survival frame, hanya 18% dari subjek yang memilikinya. Jika efektivitas terapi radiasi disajikan dalam bentuk mortality frame, maka 44% dari subjek yang memilihnya. Jadi sekian pemaparan tugas saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.